Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 2021 TI 032. Nah, pada kesempatan video ini, saya akan membuat sebuah proyek pengganti ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things atau IoT dengan memanfaatkan TensorFlow sebagai proyek untuk sensornya, di mana judul proyek ini yaitu kontrol nyala dan mati lampu kamar mandi dengan sensor secara otomatis. Cara kerja sensor yaitu sensor bekerja seperti halnya prinsip kerja sensor infrared. Ketika sensor gerak mendeteksi gerakan, maka akan terdeteksi dan diolah oleh Arduino. Kemudian Arduino mengontrol relay dan LED akan menyala. Nah, ketika sensor tidak mendeteksi gerakan objek, maka Arduino akan mengontrol relay mati atau lampu off. Nah, jadi pada proyek ini kita nanti bisa mengontrol nyala dan mati lampu kamar mandi ketika ada orang yang masuk. Kemudian akan terdeteksi oleh sensor maka otomatis lampu akan menyala. Ketika tidak ada orang di dalam kamar mandi, maka sensor tidak akan membaca dan tidak akan mendeteksi objek, maka lampu akan mati secara otomatis. Jadi, dengan adanya sensor ini, kita tidak perlu menggunakan saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu. Untuk pemasangannya, jadi pemasangan sensor berada di dekat lampu, berada di atas untuk membaca objek di bawahnya. Lalu di depan pintu kamar mandi ada lampu, dua lampu LED sebagai penanda, yaitu lampu merah sebagai penanda bahwa kamar mandi tersebut isi atau sedang digunakan, dan lampu hijau untuk menandakan bahwa kamar mandi tersebut kosong dan tidak digunakan. Fungsi dari proyek ini adalah kita nanti bisa melakukan otomatisasi kontrol on dan off lampu di dalam kamar mandi atau diterapkan di dalam ruangan yang lain. Untuk selanjutnya kita masuk ke proyek Arduino Tinkercad. Yang pertama, bahannya yang pertama yaitu Arduino Uno. Yang kedua ada pin sensor untuk mendeteksi sebuah objek. Yang ketiga ada breadboard smell sebagai papan koneksinya. Yang keempat ada LED yang berwarna merah. Kemudian ada LED yang berwarna hijau. Kemudian ada dua resistor untuk LED merah dan hijau. Kemudian ada relay SPDT untuk mengontrol nyala lampu dalam kamar mandi. Lalu ada power supply sebagai daya untuk lampu dalam kamar mandi. Yang terakhir ada light blue atau lampu. Selanjutnya kita rangkai klik TNT sampaikan ke yang min, lalu 5 volt dan sambungkan
set. Selanjutnya di sini ketiga kita sambungkan ke sensor firnya. Nah, yang keempat kita sambungkan ke lampu LED yang berwarna merah. Selanjutnya yang kelima untuk LED yang berwarna hijau. Selanjutnya yang keenam kita sambungkan ke relay untuk kontrol nyala dan mati lampu kamar. Kita ke terminal 5. Yang terminal 2 kita sambungkan ke papan negatif sini. Selanjutnya terminal 8 kita sambungkan ke terminal 2. Terminal juga sama, kita sambungkan ke terminal 2. Selanjutnya power supply. Di sini negatif kita sambungkan ke lampu. Untuk yang positif kita sambungkan di terminal relay pertama. Dan sini ke terminal itu ada lampu, kita sambungkan ke terminal 6 pada relay. Selanjutnya kita warnai kabel pada komponen ini. Setelah rangkaiannya sudah jadi, selanjutnya kita akan memberikan komponen ini script agar komponen berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita masuk ke kode. Di sini saya sudah menyiapkan scriptnya. Kopikan. Yang pertama ada inverter sensor state 3. Di sini digunakan untuk
menginisialisasi status sensor. Lalu ada void setup, digunakan untuk pengenalan pin, komponen, dan inisialisasi. Dan pin mode input, di sini pin mode 3, inputan untuk sensor pair-nya. Lalu ada pin mode 4, sini untuk output karena lampu penanda outputnya, nyala atau mati. Kemudian ada yang kelima sama output untuk lampu LED penandanya. Yang keenam ada output juga ke sensor ke relay SPDT untuk kontrol lampunya. Dan kita masuk ke void loop. Ini sebagai sketsa untuk berjalannya program. Ini kita menggunakan if perulangan. Di sini sensor state di kondisi ketika sensor on karena mendeteksi sebuah objek di dalam kamar mandi. Kemudian eksekusi program yang pertama yaitu digital write 4. Write 4 ini akan LED merah akan menyala karena menandakan bahwa kamar mandi tersebut digunakan atau ada orang di dalamnya yang dideteksi oleh sensor pair. Yang kedua ada lampu hijau ini, lampu penanda ini mati. Kemudian baik ini menyalakan relay di sini. Relay akan menyala, kemudian mengirim ke serial monitor bahwa lampu akan menyala. Kemudian if yang kedua, di sini sensor state low. Berarti bahwa sensor pair tidak mendeteksi sebuah objek. Maka di sini yang keempat, lampu merah akan mati, kemudian lampu LED hijau akan menyala, yang menandakan bahwa kamar mandi tersebut kosong, tidak digunakan, karena sensor pair tidak mendeteksi sebuah objek di dalamnya. Lalu yang keenam, digunakan untuk terminalnya mengontrol, sini low, maka lampu akan mati. Mengirim ke serial monitor bahwa lampu mati. Ini yang terakhir yaitu delay. Memberikan delay waktu pada program. Selanjutnya kita jalankan programnya. Kita start simulation. Ini diibaratkan software. Di sini objek. Biru ini objek. Apabila objek bergerak, maka otomatis terdeteksi oleh software dan lampu akan menyala. Kita gerakkan, nah, di sini lampu bola menyala. Gerakkan. Akibatkan orangnya keluar dari kamar mandi, maka lampu tersebut akan otomatis mati selama delay, yaitu 10 detik. Yang tunggu. Nah, lampu akan mati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.